బాబులం మందోడు పనకమే మహారాజులం. ఏంటో దేశంలో రోజు రోజుకి అనాథ సేవలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. నా శవట కొప్పో తెలియట్లేదు, ఈ శవాల కొప్పో తెలియట్లేదు. Cerita diawali dengan memperlihatkan 3 pencuri kelas kakap yang sedang kabur dari kejaran para polisi hingga setelah beberapa saat berlari sampailah mereka di sebuah pemakaman umum tak jauh dari pusat kota yang di sampingnya terdapat sebuah villa mewah. అక్కడేదో వెళ్ళాలా ఉంది. నాకెందుకో ఆ కొంపలు ఎవరు లేరనిపిస్తుంది. Melihat villa kosong terbengkalai, mereka berencana menyimpan dulu hasil curiannya di sana karena apabila malam ini mereka berhasil ditangkap, seluruh hasil curiannya akan aman dan bisa diambil kembali setelah mereka dibebaskan. మనం వచ్చిన పని చూసుకొని సైలెంట్గా దొబ్బేద్దాం అక్కడి నుంచి. Benar saja, tak lama setelah mereka menyimpan hasil curiannya tersebut, polisi akhirnya datang kemudian langsung menangkap mereka semua. జేకించలో నాకించలో స్టేషన్ చూపిస్తున్న పదరా నీకు బాగా ఎక్కువైంది Dan kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Ajay. Saat ini ia sedang membantu temannya yang bernama Bablu dari amukan seorang bapak-bapak karena diketahui anak perempuannya diam-diam telah berkencan dengan Bablu sebagai sahabat sejati. Ajay langsung menghentikan aksi bapak-bapak tersebut dengan mengatakan bahwa memang sudah masanya putri mereka menjalin hubungan dengan lawan jenis. అయినా అమ్మాయిలకి సైట్ కొట్టడం మన అబ్బాయిల జన్మ హక్కురా. Perkataan yang Ajay lontarkan benar-benar sangat mujarab. Terlihat bapak-bapak pergi begitu saja tanpa memperdulikan permasalahan tadi dan sebagai imbalannya Bablu memberikan kunci villa terhadap Ajay. మా ఆంటీ అంకుల్ ఊరెళ్తూ విల్లా జాగ్రత్త తాళం నాకు ఇచ్చేలారా. థ్యాంక్స్ రా మామ. Tidak hanya memberikan izin, Bablu juga mengantarkan Ajay ke villa yang dimaksud, di mana villa tersebut merupakan tempat yang sama yang dijadikan oleh para pencuri untuk menyimpan hasil curiannya dahulu. లేదు కానీ ఇటు చూడు, కడ్డీని కాల్చడం ఎందుకు, అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టడం ఎందుకు. వామ్మో వద్దులే. Sungguh sangat beruntung, Ajay tentu saja tak akan melewatkan kesempatan emas ini. Ia pun segera menghubungi kekasihnya yang bernama Anjali untuk datang ke villa yang dimaksud, yang mana hal itu membuat Anjali tentunya sangat bahagia dan langsung pergi dari rumahnya saat itu juga. నేను ఒక మంచి విల్లా చూసా, నువ్వు రావడమే ఆలస్యం. ఓకే బాయ్. బాయ్ బేబీ. Di tengah perjalanan, Anjali hampir saja menabrak mainan tengkorak yang meskipun dia tahu jika tengkorak itu palsu, Anjali tetap saja ketakutan dan langsung mengadu kepada Ajay tentang kejadian tadi. నేను వచ్చే దారిలో పెద్ద శ్మశానం ఉంది. నా స్కూటీకి ముందు ఒక స్కెలిటన్ పడిపోయి ఉంది. అంజలి, శ్మశానం అన్న తర్వాత ఈ సమాధులు స్కెలిటన్ అన్ని కామన్. Ajay seperti meminta kepada Anjali untuk jangan takut. Yang tak lama setelah itu, mereka berdua masuk kemudian melihat isi villa mewah yang selama ini sangat diinginkan oleh semua orang. ఇదే మనం ఏలబోయే మన్మథ సామ్రాజ్యం. నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, కిందకెళ్ళి కీస్ చేయించేస్తా, సరేనా? Entah apa yang akan dilakukan oleh mereka karena dua sejoli ini tengah mencari seseorang yang bersedia mengunci mereka dari luar, dan dari sekian banyak orang yang telah mereka mintai tolong, ada salah satu anak sekolah yang bersedia melakukan permintaan aneh tersebut. తారా బాబురా, రారా. మళ్ళా కావాలన్నప్పుడు వస్తా, అప్పుడు ఇస్తా. Meski villa itu terbilang cukup mewah, tapi hawa-hawa menyeramkan sangat terasa oleh Anjali, di mana ia merasa ketakutan hingga membuatnya tak betah berada di sana. Namun karena kesempatan untuk berduaan jarang sekali terjadi, Anjali justru memilih untuk memendam rasa takutnya. భయపడకు, నే ఉన్నా కదా, వెళ్ళి టిఫిన్ చేద్దాం దా, ఓకేనా? Singkat cerita, setelah berhari-hari berduaan, pemilik villa yang sebenarnya yakni paman dan bibi Bablu akhirnya pulang setelah seminggu di luar negeri, di mana kedatangan mereka ke sana membuat Ajay dan Anjali dibuat panik karena sebelumnya mereka berdua tidak mengetahui bahwa pemilik yang sebenarnya bukanlah Ajay. బేబీ బేబీ, ఏంటి అజయ్? ఆంటీ అంకుల్ వచ్చేసారు. Layaknya istri konvensional pada umumnya, si Bibi marah-marah akibat pintu utama tidak bisa dibuka karena mereka masih mengira jika kunci pintu tersebut ada di tangan Bablu, yang hal itu membuat sang paman kesal karena bukannya mencari ide, si Bibi malah terus saja memarahinya. ఆహా, మీ మధ్య బాగుంటే నాకెందుకు ఈ గతి?
Hanya bermodalkan penjepit rambut, pintu yang sebelumnya terkunci kini sudah bisa dibuka. Namun tepat ketika mereka masuk ke dalam rumah, terdengar jelas suara tawa misterius dari ruangan lain. Si Bibi yang merasa jika itu adalah ulah hantu penghuni villa menyuruh suaminya untuk menghubungi Bablu agar datang ke sini saat itu juga. బబ్బులు గడి ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్పండి. మనం లేని టైంలో ఆ వెధవ ఎవరికో తాళం ఇచ్చుంటాడు. ముందు ఫోన్ చేసి రమ్మనండి. Setibanya di villa, Bablu yang dipercayai oleh si Bibi untuk mengusir hantu pun dengan sangat terpaksa melakukan perintahnya meski dia sendiri sudah tahu jika itu adalah ulah Ajay dan Anjali. Namun demi menghilangkan kecurigaan tersebut, Bablu masuk ke dalam salah satu ruangan dan berpura-pura akan mengusir hantu. ఏంట్రా ఉలుకు పలుకోలేదు కొంప తీసి చీకట్లో చిలిప్పులను చేయట్లేదు కదా. Sebelum Bablu sempat berpikir jika suara tawa yang ditimbulkan siang tadi adalah ulah Ajay dan Anjali, namun dugaan itu salah karena tepat ketika Bablu masuk ke dalam ruangan, dia benar-benar bertemu dengan sosok hantu sungguhan yang membuat Bablu lari terbirit-birit ketakutan. Kejadian itu benar-benar membuat Bablu takut hingga meminta kepada bibinya agar diizinkan untuk pulang. Namun karena bibinya juga sama-sama penakut, si Bibi tak memberikan izin meski Bablu terus memohon. ఇక్కడ ఒక్క క్షణం కూడా ఉన్నా వెళ్ళిపోతాను అంకుల్. మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతావా? నా దగ్గర ఆంజనేయ దండకం ఉంది, కలిసి ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళి చదువుదాం పద. Saking takutnya, Bablu memutuskan untuk tidur di ruangan tamu yang tak lama dia dihampiri oleh Ajay hanya sekedar memberitahukan jika situasi saat ini sangat cocok untuk kabur dari villa. Mendengar hal tersebut, Bablu langsung menyuruhnya untuk segera bersiap agar dini hari mereka bisa langsung pergi. నువ్వు రెడీగా ఉండు, నేను వెళ్ళి అంజలిని తీసుకొస్తా, ముగ్గురం కలిసి వెళ్ళిపోదాం, సరేనా? సరేరా. Niat hati akan kabur dari villa pada waktu dini hari, Ajay dan Anjali malah tertidur pulas sehingga sampai siang hari. Dan karena hal itu pula lah keberadaan mereka berhasil diketahui oleh Bibi dan si paman. ఎవడో ఉదయాన్నే గంట కొట్టుకుంటూ అని పడ్డా లేదా? బాబు బాబు ఎవరు మీరు? Dengan adanya Ajay dan Anjali di villa tentunya membuat si Bibi marah dan langsung menginterogasi mereka termasuk Bablu yang meskipun begitu si Bibi tidak mempermasalahkan Ajay dan Anjali lebih dalam karena yang jadi masalah saat ini adalah bagaimana cara mengusir hantu-hantu dari villanya. అవును, వీడు చెప్పే నిజమేండి, ఈ విల్లా లేదో ఉంది. ముందు రాత్రి అవని వీడి సంగతి చెప్తా. లేక Meski si Bibi merupakan sosok pemarah, tapi kali ini dia berusaha untuk menahan emosinya. Itu terlihat dari bagaimana cara dirinya memperlakukan Ajay CS dengan sangat baik, memberi mereka jamuan makan, bahkan mengajak mereka untuk tinggal di sana lebih lama. Melihat kebaikan si Bibi membuat Ajay terharu, mengingat jika selama ini dirinya tak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu karena diketahui ibundanya telah meninggal sewaktu Ajay masih kecil. నాకు అమ్మ లేదండి. అజయ్, నేను కూడా మీ అమ్మలాంటి దాన్నే కదా. Merasa tidak enak hati atas kebaikan si Bibi, Ajay bersama Anjali berencana untuk pergi dari tempat itu tepat setelah makan siang. Namun Ajay tiba-tiba mengurungkan niatnya karena mereka ingin membalaskan kebaikan si ibu sebelum mereka pergi dari tempat itu. అమ్మ ప్రేమను ఆమెలో చూసుకున్నా. ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లో నిజంగా సమస్య ఉందని తెలిసాక దెయ్యాలని గోకితే పడతాయంటావా? రాత్రి దయ్యాన్ని చూపిస్తానన్నాగా, గోకు చూడు తెలుస్తుంది. Singkat cerita, malam pun poek. Ajay yang sebelumnya berniat membalas kebaikan si ibu dengan akan membantu mengusir keberadaan hantu pada malam hari. Lantas mereka berlima pun langsung memulai aksinya. Tapi tiba-tiba తలుపు తెరిచారో తలకాయలు తెగిపోతాయి. ya, bukannya hantu yang datang melainkan para pencuri kelas kakap yang baru keluar dari penjara, di mana kedatangan mereka ke sana hanya ingin mengambil hasil curian yang waktu itu disembunyikan di tempat ini, sekaligus merampas semua harta yang terdapat di villa itu juga. హే, ఇలా డబ్బు మూటలు తీసుకునిరా. Semua pencuri yang masing-masing dari mereka memegang senjata tajam membuat Ajay CS tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti semua perintah para pencuri. Dan di saat itu pula salah satu pencuri menyuruh rekannya untuk masuk ke dalam ruangan demi mengambil kembali hasil curiannya. Tetapi
Entah siapa orang yang telah berani membacok salah satu perampok yang dikenal kejam tersebut. Apakah hantu sungguhan ataukah ada orang lain di tempat itu? Tak ingin ambil pusing, satu orang pencuri kemudian malah nekat kembali masuk ke ruangan yang sama dan tebak apa yang terjadi selanjutnya. Atas desakan dari perampok kejam, Ajay terpaksa harus masuk ke dalam ruangan tadi. Namun setibanya di sana, Ajay langsung mendapatkan serangan dari sosok yang entah itu manusia atau bukan, karena dari cara menyerangnya terlihat seperti dilakukan oleh manusia. Ternyata pelakunya bukanlah hantu, melainkan manusia sungguhan yang entah kapan berada di villa ini. Di mana Ajay yang melihat hal itu pun tentu saja sangat marah dan langsung menginterogasinya sambil sedikit memberikan pukulan keras, di mana si paman yang juga melihatnya pun ikut merasa geram dan berniat memukulnya kembali, tetapi దాన్ని అడగాల్సిన పద్ధతి అది కాదు ఇది. sungguh sangat di luar dugaan, si paman malah memukul Ajay hingga pingsan. Dan sosok ini merupakan wanita yang akan kita panggil saja Sayuri. Ternyata merupakan selingkuhan dari paman itu sendiri. Yang menarik di sini adalah selama 30 tahun pernikahan, si paman sejatinya menikahi si bibi hanyalah karena harta semata. Sehingga tak heran apabila si paman yang sudah teriput dan bau tanah pun masih saja suka selingkuh. Bahkan berani membela selingkuhannya tepat di hadapan sang istri. వీళ్ళందరినీ చంపడానికి నాతో హ్యాండ్ కలిపితే మనిషికో 10 లక్షలు ఇస్తా. అంకుల్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంకుల్? ముందు వాటిని కట్టేయండి. వాటికి దెయ్యాలు బాగా కనిపిస్తాయి. Sedangkan untuk Ajay sendiri, kini tepat berada di suatu ruangan dengan posisi digantung terbalik, ditemani oleh dua perampok yang kini beralih profesi menjadi anak buah si paman karena diketahui mendapat bayaran mahal darinya. Yang tak lama si paman datang bersama Sayuri hanya sekedar memberikan sebuah ancaman agar Ajay tidak membuat masalah apabila ingin keluar hidup-hidup. హై, అది నన్ను చంపినా చంపకపోయినా నువ్వు నన్ను చంపేస్తావని నాకు తెలుసు. ఐ లైక్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. వేలాడి తీసిన పొగర తగ్గలేదు. Tepat saat si paman dengan Sayuri sedang berduaan itulah, sebuah bayangan hitam terlihat jelas berjalan di hadapan mereka. Mendapati kejadian tersebut, si paman pun langsung menelpon seorang dukun untuk mengusir keberadaan hantu itu. Tak lama setelah si dukun datang, satu lagi perampok langsung terbunuh begitu saja. Entah oleh siapa lagi pelakunya, tapi yang jelas si dukun yakin jika kematian si perampok kali ini adalah ulah dari hantu gentayangan. తప్పించుకుంది పోరా. Situasi yang semakin mencekam tersebut langsung dimanfaatkan oleh si paman untuk menyingkirkan istrinya sendiri, sehingga ia dengan tega menyuruh si dukun untuk menumbalkan istrinya demi meredam amarah hantu-hantu yang gentayangan tersebut. Di mana hal itu si paman lakukan agar ketika tim kepolisian melakukan olah TKP, mereka tak akan menemukan barang bukti apapun. ఆ పని అదే చేస్తుంది. వాళ్ళని ఒక్కొక్కరిని దానికి ఆహారంగా వేద్దాం. Mendapati permintaan itu, si dukun langsung bekerja dengan membuat simbol pentagram yang menurut kepercayaannya bisa memanggil makhluk tak kasat mata. Hingga setelah Bablu dijadikan bahan uji coba dan semua mantra telah dibacakan, si dukun dan si paman pun langsung bersembunyi untuk melihat hasilnya. అందరూ పదండి. Dan benar saja tak lama setelah itu muncullah sosok dari ruangan gelap. Dikira sosok itu adalah hantu, ternyata justru yang muncul adalah sosok orang misterius yang tanpa ampun menghabisi Bablu hingga tewas. Melihat jika sosok itu adalah seorang psikopat, si dukun yang ketakutan pun segera berkata jujur bahwasannya dia bukanlah seorang dukun asli, melainkan orang yang berpura-pura memerankan sosok dukun demi bisa mendapatkan uang. Di mana si paman yang kesal karena telah merasa dibohongi pun lantas langsung melakukan hal seperti ini.
Bersamaan dengan hal itu, Ajay berhasil melepaskan ikatan tali yang menggantungnya tadi dan alangkah dibuat terkejutnya ia ketika melihat jika Bablu telah menjadi korban keganasan seorang psikopat. Ya pernah campin deh. Bablu. Sementara di sisi lain, si paman yang melihat dua perampok yang telah ia bayar atang kabur, lantas menyuruh mereka untuk kembali masuk dan membantunya menghabisi semua orang yang ada di villa ini, termasuk sosok misterius yang disinyalir sebagai sosok psikopat kejam. నేను చెప్పినట్టు చెయ్యండి మనం వాళ్ళని చంపాకే బయటికి వెళ్ళేది బ్రతకండి డీల్ మాట్లాడేటప్పుడు ఏమనుకున్నాను కానీ వీడు మరీ సైకోగాల్లో ఉన్నాడు రా. Berpindah di ruang tamu, terlihat sosok psikopat kembali berhasil menghabisi satu perampok. Namun tak lama, ia bertemu dengan si paman yang langsung menodongkan pistol ke arah sosok psikopat tersebut, di mana satu hal yang mengejutkan terjadi. Faktanya, Sayuri dengan sosok psikopat ternyata telah bersekongkol. Bahkan, mereka berdua diketahui adalah merupakan sepasang kekasih, yang hal itu membuat si paman marah besar. Namun saat ini ia tak bisa berbuat apa-apa. Terlepas dari semua permasalahan yang terjadi, Ajay berusaha sekuat mungkin untuk menghabisi satu persatu penjahat, termasuk Sayuri yang lebih dulu ia habisi, dan tepat ketika ia mencari penjahat utamanya, yakni seorang psikopat kejam, tiba-tiba... Ya, psikopat itu datang dari belakang dan langsung terjadi perkelahian hebat di mana mereka berusaha saling menyerang satu sama lain sehingga... Setelah berhasil menghabisi semua penjahat, termasuk juga sang psikopat kejam, Ajay dihampiri oleh kekasihnya dan juga paman bersama si Bibi, yang setelah kejadian ini, si paman akhirnya sadar jika perlakuannya selama ini telah menyakiti hati orang yang tulus menyayanginya, sehingga si paman meminta maaf kepada sang istri saat itu juga dan berjanji tak akan pernah mengulang kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. మా 30 ఏళ్ళ కాపురంలో నేను ఏ ఒక్క రోజు కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయాను. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Roma kebahagiaan si Bibi karena mendapati si paman berusaha untuk mempertahankan pernikahannya yang telah dijalani selama 30 tahun lebih. Yang luar biasanya, si Bibi berhasil menurunkan ego dan memilih untuk memaafkan kesalahan suaminya sendiri. అది స్టోరీ ఇంకా అర్థం కాలేదా లక్ష్మి? Sedangkan untuk Ajay yang telah berjasa menyelamatkan nyawa si Bibi pun lantas dijadikan anak angkat oleh mereka dan mewariskan villa tersebut kepada Ajay, di mana 1 bulan ke depan si paman dan si Bibi berencana akan menikahkan mereka berdua di tempat ini. You're crazy, uncle. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah memaafkan adalah sebuah jembatan, bukanlah sebuah jurang. Ungkapan maaf dibangun bukan untuk melupakan kesalahan, melainkan untuk mengingat bahwa hubungan lebih berharga daripada kesalahan manapun. Adios.